Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan bahas untuk pergerakan dari market Bitcoin. Seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi di mana aku akan memberikan update terkini untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin stagnan di level 20.200, sementara ini dia masih bertahan cukup solid ya di atas dari level support di sini, dan ya kemarin sempat ada sedikit pergolakan pada market. Jadi kemarin itu kita ada beberapa news tentunya yang cukup penting. Yang pertama adalah keputusan inflasi dari Amerika Serikat sudah naik ya. Sekarang di Amerika Serikat itu suku bunganya sekitar 4%. Artinya mengalami kenaikan 75 basis poin kemarin, teman-teman. Dan di saat yang sama ternyata Bank Sentral Inggris di sore hari waktu Indonesia Barat itu mereka menaikkan suku bunga juga ya, sekitar 75 basis poin, which is kenaikannya sama dengan The Fed kemarin. Jadi Bank Sentral Inggris saat ini suku bunganya ada di kisaran 3%. Ini masih di bawah dari US dollar. Kemudian juga ada Bank Sentral Eropa yang kemarinnya di minggu lalu itu sudah menaikkan suku bunga juga, cuman masih sekitar 1,5% kalau nggak salah. Jadi untuk bank-bank sentral lain nih di negara lain ini perlu buat yang namanya mengejar kenaikan daripada suku bunga The Fed. Karena teman-teman, kalau suku bunga negara lain itu lebih rendah daripada suku bunga The Fed, artinya adalah there is no reason for everyone to buy pound sterling maybe or euro. Jadi nggak ada alasan buat mereka beli euro, pound sterling, kemudian juga mata uang yang lain, karena ya lebih menarik beli dolar gitu loh. Ngapain saya harus beli pound sterling misalkan kalau suku bunganya cuma 3%. Jadi nggak menarik, teman-teman. Itulah kenapa di perdagangan kemarin indeks dolar itu naik cukup signifikan. Kalau kita lihat sendiri, kita sudah bahas kemarin juga bahwa indeks dolar berpeluang sekali membentuk pattern mungkin falling wedge, ataupun kita mau bilang ini sebagai sebuah descending channel, atau ini menjadi bull flag. Ini sangat-sangat potensial buat US dollar. Artinya adalah indeks dolar sangat berpotensi untuk mengalami penguatan kembali, teman-teman. Jadi ini yang harus diwaspadai. Begitu juga dengan seperti apa respon daripada market S&P 500. Kemarin drop lumayan 1%, yang mana ini penurunan ya cukup signifikan ya terhadap daripada pergerakan dari market Amerika. Dan ya posisinya mungkin masih bisa turun ke level support yang dalam di sini di kisaran 3.200 something. Lalu gimana untuk Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan kena efek yang sama juga? Oke, selain itu kita mau bahas juga sekilas tentang ada data-data yang penting yang kemarin. Jadi ya di sini sudah jelas ya tingkat keputusan daripada suku bunga Amerika Serikat itu sekitar 3% untuk saat ini. Terus ada klaim pengangguran awal di Amerika Serikat. Jadi datanya di sini menunjukkan bahwa ada sedikit penurunan untuk klaim pengangguran awal. Artinya adalah di saat The Fed menaikkan suku bunga, sudah berkali-kali menaikkan suku bunga, dan katanya ekonomi di sana itu tercekek, usaha lebih mandat, tapi ternyata jumlah penganggurannya malah berkurang, teman-teman. Kan ini menjadi sesuatu yang indikasi bahwa sebenarnya meskipun The Fed menaikkan suku bunga beberapa kali, efeknya itu belum terlalu terasa di market. Buktinya pengangguran masih naik. Artinya adalah perusahaan itu masih bisa untuk meng-hire karyawan mereka. Artinya adalah menurut saya ini bisa saja menjadi data yang penting untuk The Fed ke depannya dalam menaikkan suku bunga di bulan Desember nanti. Tapi ini sih masih klaim pengangguran awal, artinya kita harus menunggu beberapa waktu juga seperti apa perkembangannya nanti. Ini masih pengangguran awal, ya sementara datanya masih bisa dibilang menurun ya, meskipun ekspektasinya itu justru meningkat, teman-teman. Jadi ternyata so far so good untuk ekonomi di Amerika sana. Ini mungkin juga bisa menjadi sebuah manipulasi juga, tidak terlepas dari manipulasi menjelang midterm election, ya bisa dibilang pemilu paruh waktu gitu di Amerika sana. Jadi ini bisa menjadi hal yang penting buat dua kubu oposisi politik yang sedang berperang memperebutkan tahta di sana. Jadi bisa dibilang sebuah manipulasi data mungkin saja terjadi pada market untuk saat ini.
Jadi itu yang penting buat aku sampaikan. Jadi setelah Jerome Powell kemarin menaikkan suku bunga, tentunya mereka harus uh, memikirkan apa langkah selanjutnya, dan melalui data-data ini kita bisa menemukan kira-kira rangkaian-rangkaian puzzle yang bakalan dilakukan The Fed. Oke, dari segi price action, Bitcoin cukup positif sebenarnya, dia ketahan di level 20.000 sebagai level supportnya, dan ini sudah 2 kali ditahan ya, membuat double bottom di sini. Kalau kita lihat dari time frame kecil, hanya saja bounce back yang terjadi justru nggak terlalu signifikan. Kemudian juga dari segi volume perdagangan cukup oke untuk Bitcoin, dan posisi saat ini sebenarnya kita akan berpeluang buat sideways juga. Tapi andai kata nanti indeks dolarnya kembali menguat, ya entah itu dia breakout dari level resistance di kisaran 113.200 mungkin. Nah, itu udah mulai ada tekanan untuk Bitcoin ke depannya. Cuman kalau dalam posisi seperti ini, menurut saya sangat rentan Bitcoin ini bakalan drop lagi, turun sampai ke kisaran 19.000. Di level 19.200 ini ada level support berikutnya, level support yang mana level ini kemarin menjadi titik akumulasi buat Bitcoin sebelum akhirnya dia breakout sampai ke level 21.000. Jadi teman-teman yang mungkin trading, wah ini udah mau bottom, udah mau apa, jadi sabar dulu. Teman-teman bisa untuk lebih melihat peluang-peluang yang berpeluang terjadi pada Bitcoin. Kalau menurut saya pribadi, dengan kondisi indeks dolar yang menguat, Bitcoin akan rentan untuk mengalami bantingan ke depannya. Cuman mungkin nggak bakalan sekeras yang terjadi waktu fase akumulasi di sini. Bitcoin bisa drop sampai kisaran 17.000, dan mungkin itu kita nggak akan lihat lagi dalam kondisi saat ini. So far oke. Kalau at the end nanti Bitcoin turun sampai 19.000 atau bisa di bawahnya, nah teman-teman bisa manfaatkan peluang tersebut untuk melakukan akumulasi buat teman-teman yang investing jangka panjang. Jadi teman-teman sudah boleh tuh cicil-cicil barang. Begitu juga buat teman-teman yang kemarin ada sangkut di coin bear, silakan teman-teman bisa ambil posisi juga untuk taking profit. Entah itu teman-teman pegang bear apa, ataukah Ethereum down atau dot down atau yang lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan acuan pergerakan dari Bitcoin sendiri. Kalau dia sudah capai level 19 ribuan, nah itu udah mulai bisa cicil keluar, karena Bitcoin belakangan ini tuh kayak ada yang nahan teman-teman. Jadi meskipun selling pressure sebenarnya kalau dari sentimen ekonomi itu cukup kuat ya untuk Bitcoin, menekan Bitcoin, tapi Bitcoinnya nggak kunjung turun dalam teman-teman. Artinya adalah posisi saat ini buat kita nyari Bitcoin turun itu udah susah. Entah ada yang nahan kah, atau memang dalam kondisi sekarang seller itu sudah mulai menipis, orang nggak mau jual murah lagi Bitcoinnya. Jadi itu bisa menjadi probability yang terjadi pada market. Terus juga dari indikator Loken kita bisa menemukan adanya smart money yang menurun. Jumlah smart money yang masuk menurun, dan ketika dia drop maka kita akan menemukan posisi-posisi di mana Bitcoin bisa aja kena koreksi sampai ke level support yang sudah aku sampaikan tadi. $19.000 menurutku ideal buat Bitcoin ke depannya. Terus juga kalau kita lihat dari BTC dominance masih dalam kondisi tren turun. Ini juga masih positif buat altcoin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pegang koin bola kayak Chiliz, kemarin kita udah bahas di video kemarin. Kalau teman-teman mungkin ada lihat, kita sudah bahas Chiliz. Kemudian BNB yang masih cukup strong, bertahan di level resistance, dan Ethereum juga masih cukup strong meskipun mengalami koreksi. Ya, jadi altcoin at the end dia masih lebih kuat daripada Bitcoin. Hati-hati juga sama koin-koin micin ya, karena kita masih berpeluang juga buat ngepam nih, karena kemarin kan kita sudah bahas bahwa ada fase-fase altcoin yang terjadi. Pertama ada fase Bitcoin, kemudian ada fase Ethereum, alt season, dan juga ada fase koin-koin micin. Dimana ya saat ini mungkin koin-koin micin berpeluang buat naik-naik tinggi teman-teman. Setelah itu akan masuk lagi ke fase Bitcoin, artinya adalah BTC dominance bakalan kembali menguat. Jadi untuk altcoin bakalan kena koreksi setelahnya. Jadi itu yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau lihat altcoin naik, jangan terlalu senang dulu, hati-hati kena bantingan.
Oke, itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Jadi dari beberapa indikator, kesimpulannya adalah indeks dolar masih bisa menguat, dan kalau indeks dolar menguat artinya menekan eh, pergerakan dari market lain yang bertentangan, yang kontra terhadap indeks dolar seperti S&P 500, termasuk juga Bitcoin. Cuma khusus untuk Bitcoin, dia lebih kayak stabil ya, lebih kayak berusaha ditahan di harga saat ini. Jadi mungkin penurunan yang dalam lagi dan yang parah lagi mungkin kemungkinan kecil bisa terjadi pada Bitcoin. Tapi bila itu terjadi, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk fase akumulasi untuk yang invest long term. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau jangka pendek, peluangnya kemana? Kalau dari segi pola, dia berpeluang buat yang namanya reversal. Ya, jadi Bitcoin itu membentuk sebuah ascending channel. Kalau dia berhasil membuat double bottom di sini, confirm dia close di atas 20.300, itu bisa aja dia double bottom dan arahnya kembali bisa menguat sampai 20.800 something. Tapi kalau Bitcoinnya ternyata turun, dia malah lebih dalam ya, breakdown karena efek dari kenaikan dolar, maka teman-teman bisa jaga di kisaran 19.200 something. Ya, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Boleh join ya, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.